Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Rizky dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai hubungan surah Asy-Syarah dengan pribadi Rasulullah SAW. Nah, baik langsung saja. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik manusia yang mengajarkan kita berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Beliau adalah seorang utusan Allah yang cahayanya sudah ada sebelum manusia. Apa yang beliau dakwahkan mengandung ketenangan, dan apa yang beliau sampaikan mengandung ketenangan, dan apa yang beliau utarakan, sikap beliau, apa yang berbuat adalah teladan bagi umat. Nah, kita sebagai umat muslim atau pengikut beliau tidak pernah ragu akan kerasulannya, akan sifat keteladanannya, akan mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Dan salah satu mukjizat terbesarnya adalah Al-Quranul Karim. Nah, di dalam Al-Quran terdapat surah Asy-Syarah, dan pada kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan hubungan surah Asy-Syarah dengan pribadi Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Rasulullah SAW telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jiwa yang sabar, jiwa yang bersih, jiwa yang besar, yang ditandai dengan beliau punya sifat legowo atau lapang dada, sehingga Rasulullah SAW mampu mengontrol emosional dan egonya ketika menghadapi kafir Quraisy pada kala itu, ketika menghadapi orang-orang yang membencinya pada saat itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW pula mempunyai sifat yang tekun, yang pantang menyerah, tidak mudah putus asa, termasuk dalam mengemban amanah sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menjalankan amanah itu dengan penuh kerja keras, dengan penuh semangat, dengan optimis, rasa percaya yang tinggi. Kemudian pada ayat kelima berbunyi, sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan ayat ke-6, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, ayat ini mengidentifikasikan atau menandakan bahwasanya Rasulullah itu mempunyai sifat yang sabar dalam menghadapi ujian, yang sabar ketika menjalankan dakwah, yang sabar ketika menghadapi tantangan-tantangan yang menghadapinya, termasuk ya ketika dilempar kotoran oleh kafir Quraisy, beliau tetap sabar karena beliau yakin pertolongan Allah pasti akan datang. Nah, ayat terakhir pada surah Asy-Syarah itu berbunyi, apabila telah melakukan suatu pekerjaan maka segeralah bersungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan. Dan di sini secara tidak langsung Rasulullah punya sikap yang disiplin, tekun, ulet, bekerja keras, kerja cerdas. Jadi pandai memanfaatkan waktu. Jadi ketika Rasulullah setelah melakukan suatu pekerjaan langsung mengerjakan pekerjaan yang lain, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baik mungkin. Nah, itulah salah satu sifat-sifat yang Rasulullah yang berhubungan dengan surah Asy-Syarah, yakni lapang dada. Rasulullah punya sifat lapang dada, berjiwa besar, sabar yang tinggi, dan disiplin, optimis, tekun. Nah, mungkin
Oke, saya cukupkan saja. Saya lanjutkan kepada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yakni mengenai hubungan tentang surat Asy-Syarah dengan surat Ad-Duha. Ibnu Asyur dalam karya tafsirnya yakni At-Tahrir wa At-Tanwir, beliau berkata bahwasannya surat Asy-Syarah ini diberi nama oleh sebagian besar kitab hadis dengan nama Alam Nashrah, baik di Sahih Bukhari atau Sunan Tirmizi. Nah, kemudian di sebagian kitab tafsir diberi nama sebagai surat Asy-Syarah. Dan dalam sebagian mushaf timur diberi nama dengan masdar fi'ilnya yang ada dalam firman Allah, Alam nashrah laka sadrak. Dan dalam sebagian kitab tafsir lainnya namanya adalah surat Al-Insyirah. Itulah mengapa Ibnu Asyur menamakan surat Asy-Syarah bukan surat Al-Insyirah dalam kitab tafsirnya. Argumen kita tentang sebuah korelasi antara surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarah dengan surat Ad-Duha, kita melihat sebuah riwayat athar dari Taus dan Umar bin Abdul Aziz. Mereka berkata bahwasannya surat Asy-Syarah dan surat Ad-Duha itu mereka baca pada sholat rakaat pertama, tidak dipisah, bersambung sampai Ad-Duha, dan itu dilakukan pada sholat fardu. Dari sinilah kita mulai memahami ya bahwa antara surat Asy-Syarah dan Ad-Duha memiliki korelasi yang saling menguatkan satu sama lainnya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya surat Asy-Syarah ini berisi pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dengan segala kelembutan Allah padanya. Allah menghilangkan segala bentuk kesedihan dan kesusahan yang Nabi Muhammad SAW rasakan, menjelaskan apa yang sulit bagi Nabi Muhammad SAW, serta menghormati takdir, yakni membawa risalah kenabiannya yang telah dihembuskan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian surat Ad-Duha ini turun ketika Jibril beberapa lama tidak datang membawakan wahyu Allah. Dari situ Nabi Muhammad merasakan kegundahan, kegelisahan yang teramat banyak, yang teramat besar, karena beliau mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala telah meninggalkan Nabi di tengah-tengah kesusahannya untuk mengajak umatnya masuk Islam, masuk agama yang sempurna ini. Nah, saat itu pun kaum muslimin berpecah belah akibat gonjang-ganjingnya isu yang dibawa oleh orang-orang kafir. Mereka berkata bahwa Nabi Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya gitu. Lalu turunlah surat Ad-Duha ini sebagai pematah dari argumen, dari isu yang dibuat oleh orang-orang musyrik atau orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah berfirman dengan sumpahnya di waktu duha dan malam apabila telah sepi, untuk menegaskan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasannya Allah tidak meninggalkannya, Allah tidak membenci nabinya, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang kafir dan dugaan beliau jika Allah vakum dalam penurunan wahyunya. Nah, setelah itu turunlah surat Asy-Syarah ini atau surat Al-Insyirah sebagai penguat bagi Nabi Muhammad SAW dalam mengemban amanah risalah kenabiannya bagi seluruh umatnya. Pada saat turun surat Asy-Syarah, beberapa riwayat mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bergembiralah kamu semua, kebahagiaan akan datang bagimu semua. Kesusahan tidak akan mengalahkan kemudahan." Nabi Muhammad SAW tidak lagi merasa gundah, tidak lagi terlihat sedih, karena Allah sudah menguatkan semangat tabligh Nabi Muhammad SAW dengan turunnya surat Asy-Syarah. Telah banyak melimpahkan Nabi Muhammad SAW nikmat yang terus menerus, yang akan menjadikan hatinya puas
Dan ketika Nabi Muhammad SAW terlahir sebagai seorang yang yatim, tidak berayah, Allah lah yang melindunginya dan menjaganya dari pengaruh-pengaruh negatif zaman jahiliyah. Ketika Nabi Muhammad dalam keadaan bingung memikirkan urusan kaumnya, Allah memberikan petunjuk. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW didapati dalam keadaan miskin, Allah juga yang mengangkat Nabi Muhammad menjadi orang yang berkecukupan atau kaya. Semua yang menjadi kegundahan, kegelisahan, dan kesedihan Nabi Muhammad SAW terangkat dan terjawab dengan turunnya surat Ad-Duha. Kemudian tak selang lama dari turunnya surat Ad-Duha, Allah menurunkan surat Asy-Syarah sebagai hujjah, sebagai kekuatan penguat dari surat Ad-Duha. Allah melampangkan dada Nabi Muhammad SAW atas kesedihannya dengan mengganti kesedihan dengan kesenangan. Sebagaimana surat Ad-Duha, dalam surat Al-Insyirah Allah juga menjelaskan sebuah hikmah dan hukum-hukum yang belum diketahuinya agar beliau bisa keluar dari kebingungan, yakni Allah beri sebuah petunjuk. Surat Al-Insyirah memberikan rasa yang damai pada jiwa Nabi Muhammad SAW dalam tugas beratnya mengemban amanah kerasulannya. Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW orang yang ditinggikan dengan berkecukupan dalam segi harta dalam surat Ad-Duha, dengan Allah memberikan laba perniagaan dan pemberian-pemberian istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Dalam surat Al-Insyirah, Allah juga meninggikan Nabi Muhammad SAW dengan penyebutan namanya, dengan sebutan sesuatu yang belum pernah Allah berikan kepada orang lain. Jika kita perhatikan dalam syahadatain, dalam sholawat, dalam doa, dalam azan, kita akan mendapatkan nama Allah selalu diiringi dengan nama Nabi Muhammad SAW. Dengan begitulah Allah meninggikan derajat Nabi Muhammad SAW atas manusia lainnya. Di samping itu, kita juga harus mengerti bahwa dua surat tersebut memang seluruh isinya ditujukan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad SAW, dan dilihat dari tema ayatnya juga masih memiliki kesinambungan, apalagi antara surat Ad-Duha dan Al-Insyirah diturunkan secara berurutan dan tidak selang waktu yang lama. Pada surat Ad-Duha Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Artinya, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikanmu kecukupan. Di awal surat Asy-Syarah, Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Artinya, bukankah kami telah melapangkan dadamu dan kami telah menurunkan bebanmu darimu yang telah memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Ayat-ayat di atas seolah menjadi bukti bahwasannya memang bersama kesulitan datang sebuah kemudahan. Dan hal lain yang sangat penting adalah Allah ingin kita percaya bahwa ketika Allah datangkan sebuah kesulitan, Dia pasti hadirkan lebih banyak bersamanya sebuah kemudahan. Allah tidak memberi kesulitan untuk menghancurkan atau bahkan menyulitkan kita, justru semata-mata agar kita selalu ingat dan kembali berharap kepadanya.
yang merupakan simpulan dari surat Al-Insyirah, lalu menyematkan semua kenikmatan dan anugerah kemudahan sebagai rasa syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan simpulan dari surat Al-Duha. Inilah yang menjadi ikon tersendiri ketika kita mendengar nama surat Al-Insyirah, yakni inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Di situ ada pengulangan lafadz sebagai bentuk takkid atau penguatan bahwa memang beserta sebuah kesulitan Allah hadirkan banyak jalan keluar, banyak kemudahan untuk kita, seperti itu. Nah, tidak heran bahwa banyak dari beberapa ulama kita yang menyebut bahwasanya surat Al-Duha dan surat Al-Insyirah ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Kali ini saya akan membahas tentang arti dan redaksi surah Al-Insyirah menurut Ibnu Asyur. Ya, langsung saja. Yang pertama yaitu kata nasroh. Kata nasroh ini terambil dari kata syahara, yang artinya itu memperluas, melapangkan baik secara material ataupun imaterial. Jadi material itu yang berbentuk, kemudian yang imaterial itu yang tidak berbentuk. Ya, kemudian kata dada, sodrok. Kata sodrok ini artinya dada. Dada ini bukan spesifik kepada dada yang dimaksud, namun apa yang ada di dalam dada itu hati yang ada di dalam dada. Kemudian kata wado ini mempunyai banyak arti, diantaranya itu meletakkan, merendahkan, meringankan, meremehkan dan sebagainya. Ya, kemudian kata wizr ini pada mulanya artinya gunung. Cuman ada juga yang mengartikan bermakna dosa. Kemudian kata angkodo ini berasal dari nakodo yang kudu nakdan, yang artinya itu mengurai sesuatu yang sudah terikat atau merusaknya. Nah, kemudian kata rofa ini berarti mengangkat atau meninggikan, baik yang bersifat material ataupun yang imaterial. Selanjutnya yaitu kata zikr ini yang menurut pengertian adalah menghadirkan sesuatu di dalam benak, baik di dalam ucapan ataupun tidak. Jadi kata zikir ini sebenarnya tuh kita tuh menghadirkan sesuatu gitu di dalam pikiran kita, di dalam benak kita gitu. Kemudian kata usro ini digunakan untuk sesuatu yang sangat keras, sulit. Nah, kemudian kata yusro ini dalam kamus bahasa ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang mudah, lapang dalam berat kadarnya itu. Oke. Kemudian kata farogta ini terambil dari kata farogha yang artinya itu kosong, yang sebelumnya itu terisi penuh. Jadi kata farogta ini memiliki makna yang sebelumnya itu penuh, kemudian kosong gitu. Nah, kemudian kata fangsob ini merupakan fi'il amr dari madi nasoba yang berarti menegakkan sesuatu hingga menjadi mantap atau nyata. Nah, kemudian kata farugob ini merupakan fi'il amr dari madi maghriba yang berarti ingin, berkehendak atau berkeinginan. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Oke, sekian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Dewi Masrurah. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang kaidah tafsir pada surah Al-Insyirah. Langsung saja pembahasan dari ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah, di sini ada istifham takrir, yaitu untuk mengingatkan kenikmatan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana maksud dari istifham takrir di sini, Allah menjelaskan atau Allah memfirmankan, menunjukkan makna dengan kami telah melampaukan dadamu. Dadamu siapa? Dadamu Nabi Muhammad SAW. Kemudian ayat kedua, wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na, di sini ada waw yang berfungsi sebagai limudlaqil jam'i, yaitu waw penghubung, yang mana waw atof dan dia mengikuti pada ma'tufnya, yaitu nasyrah. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na, di sini sama, yaitu ada waw limudlaqil jam'i, fungsinya yaitu waw penghubung. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di sini kaidah yang paling populer, yang paling sering dikaji, yang paling fenomenal lah pada surah Al-Insyirah ini, yaitu pada itnab, yaitu pengulangan kata di yusr dan usr ini. Sebelum saya membahas tentang itnab, saya akan menjelaskan maksud bentuk dari nakirohnya sendiri, yaitu yusron, dan juga bentuk ma'rifatnya dari al-usr. Yang pertama yaitu yusron. Yusron di sini berbentuk nakiroh, yang mana bertujuan litta'zim, yaitu menunjukkan arti besar. Jadi seakan-akan Allah berfirman yusron aziman, yaitu kemudahan yang besar. Kemudian dalam kitabnya Ibnu Asyur menjelaskan wa tankirun yusron litta'zim ay ma'al usri al-'aridi laka taysirun 'aziman yaghlibul 'usr wa yajuzu ay yakuna hadha wa'dan lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa li ummatihi li anna ma yu'ridu lahu min usrin inna ma yu'ridu lahu fi syu'uni da'watihi lid-dini wa li salihil muslimin. Jadi bentuk tangkir pada yusr ini fungsinya lit-ta'zim, yaitu bertujuan untuk mengagungkan. Maksudnya yaitu adalah kamu, wahai Muhammad, akan mendapatkan kemudahan yang besar setelah datangnya kesusahan ini. Dan ini merupakan suatu janji untuk Nabi dan umatnya, karena Allah telah memutuskan bahwasanya kesulitan yang datang itu menunjukkan kondisi atau keadaan yang dialami Nabi dalam berdakwah untuk kepentingan agama dan kesolehan orang Islam atau orang Muslim semuanya. Jadi kata yusron di sini nakiroh ini berbentuk nakiroh, berfungsi sebagai litta'lim. Kemudian yang kedua bentuk al-usr. Nah, al-usr di sini dia bisa dilihat berbentuk ma'rifat, bisa dilihat dari tanda-tandanya, yaitu ada alnya. Dalam kitabnya Ibnu Asyur menjelaskan bahwasanya al-usr di sini fat ta'rifu fil usri ta'riful ahdi ayil usri alladhi ahidtahu wa 'alimtahu wa huwa min qabili ma yusammihi nahatul kufah bi anna al fihi 'iwadun 'anil mudhafi ilaih. Nahwu qauluhu ta'ala fa innal jannata hiyal ma'wa ay fa inna ma'a usrika yusra fatakunu surah kullaha maqsuratan ala bayani kiramatin nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda rabbih ta'ala. Beliau di sini menjelaskan bahwasanya lafaz al-usr yang berbentuk ma'rifat ini dimaksudkan adalah janji, yakni kesulitan yang telah engkau janjikan dan engkau beritahukan. Ini merupakan apa yang disebut oleh ulama nahwu di kota Kufah, bahwasanya al di sini, al ta'rif di al-usr di sini di dalam merupakan sebuah ganti dari mudhof ilaih.
seperti halnya firman Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi yang dimaksudkan di sini bahwasanya fa inna ma'al usri yusra. Kesulitan yang kamu hadapi ini terhadap kemudahan, kesulitan yang kamu hadapi ini terdapat kemudahan. Maka keseluruhan surah ini secara ringkas menjelaskan tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu lafaz fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di sini ada idnab, yaitu mengulang-ulang kalimat agar maknanya merasuk ke dalam hati. Karena di sini bentuk nakiroh yang diulang-ulang dan bentuk marifat yang diulang ini ada kaedahnya. Perlu diketahui kaedah yang pertama yaitu bentuk al-usr, yaitu lafaz yang ada alnya atau berbentuk marifat. Jika dia diulang 2 kali, maka makna yang pertama dengan makna yang kedua atau kalimat yang pertama dan kalimat kedua itu sama. Akan tetapi berbeda dengan yusron. Di sini yusron juga diulang 2 kali. Maka dari itu yusron yang pertama dengan yusron yang kedua itu berbeda. Dengan begini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya idnab di sini, pengulangan ayat di sini di lafaz fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra merupakan makna di mana ada kesulitan maka di situ ada 2 kemudahan. Terima kasih. Cukup sekian pembahasan kaidah tafsir dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.